Oke, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Kembali lagi di Ruang Talks dan hari ini kita akan ngobrol dengan teman saya dari 8 tahun lebih ya kita berpartner yaitu Bro Kevin Jong. Saya panggil Bro kenapa? Karena usianya lebih muda dari saya. Ya, jadi setahun lebih muda dari saya. Halo Bro. Hai bro. Bro, video boleh di rotate Bro? Sorry, Oke. bentar. Oke, Oke, mantap. Apa kabar Bro? mantap. Baik Pak Bro, baik Di rumah aja ya. sekali. Kemarin Di kemarin rumah jam 5 bro. ngapain? Kemarin jam 5 kemana Bro? Itu ngerayain ulang tahun teman kita, sahabat kita, Pak Andika. Ke Oke, kantor Bro, bentar, sebelum kita merayakan mulai, ini. Ya, kita akan tunggu beberapa teman-teman nih yang live. Ini sekarang sudah kurang lebih 90 orang yang live. siap. Saya mau juga say hi buat teman-teman yang baru gabung. Ada Bro Dani Gunawan. Halo Bro, ini teman dari Surabaya. Ada Bong Oh, David, ini namanya juga ada Bongnya juga. Yang ada ada yang Mister namanya Jong Albatros tuh. juga boleh boleh. Oh, Mister Halo Bro Albatros. Putra, Halo, apa iya kabar? Putra, ya. Oh, Bro Putra udah gabung juga. Bukan Putra yang itu, Putra yang lain bro. Kalau Putra yang lain. oh, oke. Kalau ada yang namanya Bong juga atau Jong juga boleh, boleh saya hai. Dan Boleh, ini boleh. topik kita di sebelah kanan saya. Tadi agak terlambat 5 menit karena ngerjain ini dulu, Bro, tadi, Bro. Oh iya, siap, Ini siap, sebelah siap. kanan. Ya, jadi Oke. topik kita hari ini adalah From Video Game to Day Job, How SimCity Inspired Kevin Jong to Build His First Skyscraper Building. Jadi, Wih, kalau teman-teman mantap. tahu, bro kita yang satu ini, Bro Kevin ini adalah orang yang sangat, oh halo Putri, ya ini eh, istrinya Pak Kevin ya, istrinya Bro Kevin. Iya, iya. Jadi kalau kita tahu, Bro Kevin ini adalah seorang yang sangat suka dengan video game. Dia dia main semua game ya Bro ya, termasuk PUBG ya Bro. Betul. Betul, betul. Ya, Betul. dan tapi ada satu game nih, ada satu Betul game sekali. yang menginspire dia yaitu SimCity. Iya. Ya, jadi Game masa SimCity ini kecil. kita build the city, kita bangun sebuah kota dan ini ternyata menginspirasi Kevin sehingga akhirnya Kevin membangun skyscraper building pertamanya dia. Ada Springwood Residence, ada The Smith ya dan ini kalau teman-teman nggak tahu selama ini yang muncul itu Pak Bong gitu ya. Padahal sebenarnya ini orang yang di belakang layar ini, Bro Kevin ini justru orang hebatnya ini. Enggak lah, bro. Sama-sama, bro. Kita hanya mengerjakan apa yang harus kita kerjakan. Sama-sama, bro. Nah, Sama-sama, oke, bro. gua, Kan gua punya tugasnya gua akan masing-masing. mulai dari pertanyaan pertama ya, Bro. Iya, sama-sama. Boleh. Ini agak delay Boleh, dikit loh. boleh. Agak delay dikit biasanya memang. Ya one Oh, second gede delay dikit lah ya. kurang lebih. Jadi ya Oke. nggak apa-apa, memang Tapi gitu masih kalau jelas live. kan? Jadi Semua jelas sometimes kan? kadang-kadang Semua jelas kan? jelas, jelas, Ya, oke. jelas. Jadi sometimes lu ngomong, gua ngomong gitu. Memang kadang-kadang ada delay dikit. Oke. Oke, kita Siap. akan mulai dari pertanyaan yang pertama nih, Bro. Boleh. Bro Kevin, ya kan? Bro Kevin kan punya hobi nih, video game. Yang banyak game lah, bukan Ya. hanya SimCity, tapi salah satunya adalah SimCity. Ya. Nah, kenapa sih kok bisa sebuah hobi ini akhirnya menginspirasi Kevin, akhirnya membangun apa yang ada di dalam game tersebut? Boleh di-sharingin, Bro? Ya, jadi sebenarnya sih memang karena kalau kita suka main game, sebenarnya gak cuma SimCity sih gamenya. Banyak Hmm, game bangun-bangun gitu ya. Ya hmm, kan, kita bangun-bangun, kita kumpulin resources gitu. Ya kan, kalau game strategi, SimCity, semua kan kumpulin harta gitu ya. Nah, dari situ kita ngeliat bahwa, ya, ini seru juga nih kalau kita di real life, kita punya kayak properti seperti ini, terus bisa kumpul uang masuk otomatis. Ya kan, kita kan tinggal nunggu tuh, uang masuk hmm, otomatis. Nah, dari situ, itu boleh juga tuh. Dan dari situ kita pelajarin lah, kita dalamin properti. Dan ternyata memang di real life sama seperti di game. Ketika kita punya banyak properti, hmm. apalagi properti yang kita bisa sewain, ya kan? Nah, itu akan banyak uang masuk tuh. Ya kan? Dan itu ya kita bisa punya passive income lah. Nah, berawal dari situ sih, Pak Bong. Oh. Jadi, Kayak karena dari kayak situ, monopoli ya, Bro? kayak monopoli, betul. Banyak game sih sebenarnya, SimCity salah satunya. Ya kayak monopoli juga, betul. Kita punya rumah yang warna hijau ya, jadi yang warna merah ya, Ya, jadi hotel semua ya, sama. Ngumpulin ngumpulin ya. orang lewat dapat duit, ya kan orang lewat dapat duit. Dari situ, wah enak juga nih hidup kalau misalkan kita punya banyak properti,
Kemudian ya ada uang yang masuk setiap kali orang datang ke properti kita atau masuk ke properti kita. Seperti itu. Ya, dan Jadi banyak dari hal sih situ, sebenarnya, misalkan, ya lanjut lanjut bro. betul, betul, betul. Sebenarnya alasan utamanya dari situ tuh. Enak juga ya punya Dari passive situ ya. income dari properti. Iya. Alasan paling utamanya dari main game, ngelihat, wih di game itu kita bisa ngumpulin resources nih. Di real life ternyata juga bisa seperti itu. Nah, makanya dari situ kita mulai mendalami properti dan main properti di sama Brobong. Gitu. Oke. Iya, Iya, jadi kalau kita lihat salah satunya misalkan game Monopoly ya. Kalau di game Monopoly itu betul. kan kita yang pertama ternyata ternyata location tuh real ya. Jadi ada Betul, beberapa betul. location yang memang sewanya lebih mahal, harganya lebih mahal, pungutin pungutin dari rental juga lebih mahal. Ya, kemudian juga ya kalau karena game Monopoly kan juga biasanya kan namanya game ya. Itu kan ada yang warna hijau, Iya, rumahnya ada yang warna merah. Ya, dan biasalah iya, kalau misalkan kita di properti sungguhan juga kan ada yang warna hijau itu mungkin landed house. Ya, kemudian juga betul. ada juga yang namanya Harras Building. Itu mungkin yang warna merah tuh. Ya, masing-masing Betul, betul. ada harga yang harus dibayar gitu loh. Nah, Betul. Bro, satu lagi. Ini Bro Kevin ini kalau teman-teman tahu, ini say hi dulu deh buat teman-teman nih. Ada Putri, Oh, ada Grace oh ada Ibu Blessing, Grace. ya. Iya, ada Pak Ishak. Ya, Pak Ishak juga nonton nih. Oke. Halo Wah, luar guys. biasa. Oke. Halo semuanya ya. Nah, Bro Kevin ini kalau teman-teman tahu, ini umurnya lebih muda, ya lebih muda dari saya. Jadi kalau misalkan ada yang bilang, wah abang muda banget, nggak tahu aja bahwa ini Bro Kevin ini lebih muda nih. Ya sama dengan Bro Andika lah Setahun bro. juga. Kita kaget tuh Setahun. kadang-kadang, wah umur beda setahun. Ya, Ya, jadi Bro Kevin ini setahun, setahun usia ya. masih muda dan biasanya kalau orang orang yang masih muda itu biasanya orang bilang handicap terbesarnya adalah dianggap nggak pengalaman, dianggap nggak tahu apa-apa. Ya, Ya, gimana cara betul. seorang Kevin deal dengan hal seperti itu? Ya kalau dianggap nggak pengalaman nggak tahu apa-apa ya memang itu lumrah lah ya kalau masih muda ya. Ya Hmm. kalau kita sih selalu mempersiapkan sebelum melakukan segala sesuatunya, ya kan. Jadi mungkin investasiin waktu kita untuk banyak baca buku, pelajari apa yang mau kita lakukan, ya kan. Sebelum kita masuk industri properti, saya pribadi udah pelajarin banyak ya, Pak Bro. Maksudnya dari buku-buku, kemudian kelas-kelas, ya ada salah satu kelas yang di Jakarta juga saya ikutin, ya kan. Jadi memang ya kita pelajarin bener-bener persiapan, persiapan sih. Lebih tepatnya persiapan. Nggak mungkin Hmm. kita langsung istilahnya nih mau jago renang langsung loncat ke kolam renang tanpa belajar kan, tenggelam, Ya, ya kan. Jadi ya ya, kita memang persiapannya dari situ. Ketika sudah persiapan bukan berarti kan kita selalu pasti istilahnya langsung berhasil, langsung sukses. Ya kan? Di awal saya main ya. properti sebelum gabung sama Pak Bong, itu saya ingat banget. Waktu itu properti di Indonesia tuh saya pernah ada satu deal harga satu rumah harga 750 juta. Ya kan? Di daerah Hmm. Kelapa Gading. Waktu itu masih 750 juta. Saya masih nawar, akhirnya saya miss the deal. 1 tahun setengah kemudian itu rumah jadi tiga Hmm. setengah M, Pak Bong. Wah, itu saya nyeselnya Hmm. setengah mati. Saya ngambil, ya kan? Jadi itu posisi Ya, ya. sudah belajar tuh, udah pelajarin tuh bisnis properti, ya kan? Jadi Hmm. ya istilahnya eh, apa ya namanya ya? Dari situ ya kita nggak stop lah. Ada kesempatan yang kita ambil, kita udah Ya. belajar, kita ngambil kesempatan itu ya nggak apa-apa ya kita belajar lagi. Jadi ketika kesempatan yang berikutnya datang, ya kita udah siap ngambil kesempatan itu. Ya, jadi kita nggak miss the opportunity Ada lah. yang ini nggak bro? Ada yang underestimate gak sih bro? Kalau misalkan ya namanya nggak jalan lah, kayaknya nggak mungkin lah. Ya, Masa si Kevin bisa bangun apartemen? Ada nggak bro? biasa banyak bro, biasa lah itu, ya kan? Tapi ya sekarang ya Banyak. disuruh bikin apartemen dari banyak. Tapi ya sekarang disuruh bikin eh, apa high rise building ya udah bisa, ya kan? Kita udah ngerti bagaimana para konsultan bekerja
bagaimana tim yang dibutuhkan untuk membangun sebuah high-rise building dari A sampai Z, dari fondasi sampai topping off, sampai finishing, sampai semuanya, ya kan? Ya bisa. Ya istilahnya ya kita kalau saya lihat ya apa namanya yang ngomongnya ya, ya learning by doing ya. Ketika Iya. itu ya kita awalnya belajar, kita kerjakan ya semakin sambil belajar sambil kerjakan ya semakin tajam seperti Iya. itu. Dan Ya. yang bikin kaget adalah lu ada ini nggak sih bro? Ada sekolah atau misalkan kuliah gitu di arsitektur atau misalkan di teknik sipil ada nggak Oh, sih? Lu kan bener-bener yang kerjain enggak, langsung enggak. tuh proyeknya. Gua betul betul. Street smart lah, Bro. Street smart lah, Bro. Kita bicaranya ya. Street smart Wow, lah. wow. Ya, jadi nggak ada sama sekali. Tapi ya gue kuliah di mechanical engineering lah. Jadi ketika membangun sebuah project, ya mechanical engineeringnya kepake sedikit lah. Jadi udah tahu kan bagaimana ini gedung ini beroperasi di belakang itu. Tapi sisanya street smart, ya kan? Ya learning by doing lah. Kita belajarin seperti itu. Iya. Jadi ya Jadi kalau bukan teman-teman berarti tahu orang yang nggak punya. apartemen ya lanjut bro, Sorry bro. sorry. Jadi ya Delay bukan soalnya. berarti kalau kita, iya delay, sorry. Jadi bukan berarti kalau misalkan kita nggak punya latar belakang properti, ya kan, bukan berarti kita nggak bisa bangun sebuah properti ya, karena saya ngeliat, Hmm. ya almarhum papa saya ajarin saya bahwa ya selama kamu belajar apapun bisa kamu lakukan. Ya kayak berhubung lah bro, ya kan, nggak lulus kuliah, nggak sekolah, tapi sekarang udah pengusaha sukses luar biasa, ya kan? Ya itu kan membuktikan dan saya Ya. pikir banyak cerita-cerita seperti itu sih di luaran sana. Hmm. Wow. Jadi kalau misalkan teman-teman tahu, Ya, kalau misalkan kita kan ada pembagian tugasnya di Springwood, di The Smith ya. Kalau misalkan creating the products, kemudian branding, marketing, business model lah, ya itu mungkin lebih ke saya. Tapi kalau misalkan yang benar-benar day to day, yang terlibat ya, bagaimana pemilihan material, tender kontraktor, kemudian betul-betul dari A sampai Z, bagaimana sebuah gedung fisiknya bisa jadi ini adalah memang kita banyak banget terbantu banget oleh Bro Kevin nih. Wah, luar biasa. Nah, Bro thank you Kevin, bro. Hmm. ya kita ini kan sebenarnya kan generasi yang termasuk early millennial. Early millennial itu arti adalah sebenarnya millennial udah di ujung banget gitu. Kita sebenarnya bisa dikatakan kayak junior levelnya Gen X lah sebenarnya. Udah ujung-ujungnya Gen X. Nah, tapi kita anggaplah kita masih Iya, milenial ya. Nah, iya. sebenarnya sebagai pelaku properti Ya milenial, masih milenial lah, masih kan salah milenial. satu challenge kita ini adalah iya, masih milenial. Salah satu challenge kita ini adalah membangun properti yang relevan, ya kan? Karena kan saat ini kan kalau Ya, kita lihat kan betul. ya namanya dunia musik misalkan dulu kita dengerin musik pakai apa sih? Ya, Pakai disc yang besar banget. Ya, sorry, pakai tape dulu ya, ya, pakai tape. Terus akhirnya pakai disket, setelah itu pakai USB. Akhirnya sekarang kita punya digital music gitu. Nah, jadi intinya produk betul. musik aja mereka mencoba untuk mereka trying to be relevant. Nah, banyak pelaku bisnis Ya, properti itu ya namanya musik juga berubah, pasti properti juga berubah dong. Nah, gimana betul. lewat project-project salah satunya The Smith ya yang gue pengen highlight. Betul. Bro Kevin membuat Ya. sebuah project yang memang benar-benar akhirnya relevan dengan kondisi seperti sekarang bagi milenial. Bareng-bareng lah bro, bukan cuma saya sendiri kan sama Bro Bong, kita bangun satu project yang menurut saya itu tantangan ya. Ya ada Ya, harga lah bro yang harus dibayar sebagai pionir ya kita bangun untuk millennials. Properti yang sangat, menurut saya The Smith ini produk yang sangat current, sangat sekarang. Apalagi ini COVID, pas banget ya kan istilahnya kita ya waktu itu kita memprediksi bahwa memang akan ada banyak ya small office home office. Anak-anak muda suka yang simple-simple kan, ya kan salah satu produk The Smith kan adalah ya, Soho-nya. Ya, ketika mereka bisa kerja, habis itu bisa tinggal di saat yang bersamaan. Tapi ya satu properti ya, tapi dua fungsi. Ya, itu ada di Soho The Smith. Tapi ya ketika kita membangun itu ya memang yang harus dibayar. Pas ketika kita ya banyak orang kan yang bener gak nih bisa jalan gak nih?
ya kan? Tapi sekarang kita melihat trennya, saya percaya habis COVID ini orang work from home butuh tempat tinggal sambil kerja, ya kan? Itu semua pasti akan terjawab di The Smith. Jadi ya memang tantangan ya bro ya, bangun project Ya. pioneer yang dimana marketnya juga millennials, ya kan? Kita juga waktu itu ya memang banyak brainstorming, tapi saya percaya itu produk sangat current dan sangat memenuhi kebutuhan orang-orang, anak-anak muda zaman sekarang. Ada harga sih Ya. harus dibayar, nggak gampang, Dan kita juga, ya kan? Tapi ya, dan kita juga ngelihat, ya, dan kita juga ngelihat bahwa memang dengan kondisi sekarang ini kan work from home, ya, orang-orang merasa bahwa kita nggak perlu lagi punya hunian atau tempat tinggal atau properti yang dekat dengan kantor. Ya, kenapa? Karena ya, sebenarnya yang paling penting kalau dulu memang location, location, location. Nah, sekarang adalah akses, akses, akses. Jadi dengan kita misalkan work from home itu nggak kita kita merasa lebih produktif, kita bisa meeting via Zoom, via dengan teleconference. Sebenarnya kita tinggal di suburb, ya itu juga nggak masalah sebenarnya. Karena apa? Karena kalau misalkan tinggal di pusat kota, dekat dengan kantor, memang sih dekat location, tapi sekali lagi mahal pasti harganya karena ya namanya di CBD betul, area, di daerah Jakarta, di daerah Sudirman itu pasti mahal. Jadi sebaliknya, nah betul, dengan adanya COVID ini, sebenarnya COVID ini mendorong kita, mempush kita lebih cepat ke masa depan sebenarnya. Dan dengan adanya COVID ini, dengan adanya social distancing ini dan work from home ini, kita akhirnya melihat bahwa suburb ini akan jadi primadona, ya, the rise of ya, suburbs. Jadi kota-kota satelit seperti misalkan Alam Sutra, ya, BSD, ya, Gading Serpong. Nah ini akan menjadi satu primadona. Dan waktu itu gue masih ingat banget, saya masih ingat banget saya dan Bro Kevin ini, kita waktu itu ya memang ya pasti banyak orang yang akhirnya ragu ya. Kenapa? Karena kita ini pionir. Ya, kita ya, membangun sebuah properti ya untuk startup company, ya untuk para ya, profesional, untuk para startup founder yang kita bangun itu di Alam Sutra. Sementara orang-orang tuh berkantor itu betul. semua di Jakarta. Nah, tapi hari ini apa yang kita kerjakan Sudirman, selama 3 tahun terakhir akhirnya terjawab gitu. Jadi kita ya, kita betting on zero kalau misalkan gue bisa bilang ya, kita ya, betting ya, sama sesuatu yang orang lain tuh belum lihat. Kurang lebih gitu ya, Bro ya. betul. Dan ternyata ya Nah, saat ini ya ini benar. ya lanjut Ya, Bro, lanjut Bro. ya nggak, cuma mau Nah, komen itu ini ternyata ya ada ketika ada beberapa, sorry agak delay. Ini nggak ada mau beberapa delay, yang kasih nggak mau, udah say lanjut. hi. Ya, Ya, say hi. Ada Pak Stanley ya. Pak halo, Stanley ini partner dari Batam nih. Ini luar biasa. Pak Stanley oh ini halo partner Pak kita dari Stanley, Batam. Halo Pak Bong, Pak Kevin. ya, Ya, saudaranya Bro Ronald juga, Bro. oh ya 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 ya, Ya, ya. kemudian Halo, juga ada halo, halo, Daniel. halo Ya, Pak. ada Daniel Muiz. Oh ya, Oke, halo ini Bro ada beberapa Daniel. yang lagi bertanya. Oh, ada Ya, Pak Putra itu, ada yang Pak bertanya ini Andika mungkin. Sutoro Putra. Oh, ada Pak Putra juga ya. Oh, ada Andika Setara Putra ya. Iya, iya, Oke. Nah, buat teman-teman yang mau bertanya, silakan nanti tinggal isi kolom komen, nanti kita akan jawab pertanyaannya. Nah, sekarang iya, balik lagi nih ke Bro Kevin. Sorry Bro, agak agak delay. Jadi kadang-kadang iya. kayak gue motong lu, padahal enggak, kadang delay kata-katanya. Enggak, it's okay. Iya, Ya, Bro, kalau misalkan kita lihat ya, banyak properti atau banyak project properti itu kan selalu dinilai dari luas. Oh, project ini harus gede banget, harus besar banget, ada 100 hektar, ada 1000 hektar gitu. Nah, tapi kalau gue lihat nih, Bro Kevin ini, dia ini melihat sebuah project ini bukan hanya dari nilai atau luas, tapi dari legasinya, ya kan? Dan betul. ya gue ngeliat bahwa Bro Kevin ini bisa bangun project yang memang itu tuh brand equity-nya tuh keren banget gitu. Jadi mungkin secara size kita kecil ya, secara size kita kecil, tapi orang-orang tahu bahwa inilah properti untuk milenial. Dari namanya misalkan The Smith, ya Springwood gitu. Nah emang memang dari awalnya memang udah kepikiran seperti itu atau gimana Bro, Bro Kevin? Karena kita prinsipnya kan kita fokus untuk long term ya, Pak Bro. Ya, ya, Kita bukan orang yang hit and run. Makanya ketika kita membangun sesuatu ya nggak bisa dinilai dari luasannya ya. Tapi kita ngomong di brand equity-nya. ya, Ya kan orang percaya sama kita. Ya kan brand trinity-nya. Saya pikir itu lebih penting daripada kita bikin project yang
waduh, ya nggak sustain lah, nggak hit and run lah istilahnya. Kita mau jangka panjang, makanya ya nggak apa-apa. Maksudnya kita fokus ke sana. Orang lihat setiap pekerjaan kita tuh seperti masterpiece, seperti mahakarya yang memang Hmm. istilahnya nih bagus gitu loh. Orang mau beli, orang punya kebanggaan. Kita yang bangun bangga, yang beli juga bangga, ya kan? Tinggal di sana juga nyaman, bagus, ya kan? Ya kita fokus ke sana sih. Karena ya kita ya seperti ya kita kan ya Brobong sama saya punya pandangan yang sama bahwa kita memang orang jangka panjang, bukan jangka Ya. pendek. Ya, karena ke jangka panjangan itulah kita fokus ke sana. Jadi ya The Smith itu ya memang benar-benar menarik sih, tantangan. Nggak gampang, luas tanahnya nggak sebesar banyak proyek yang lain, ya kan, kecil, Ya. tapi kita fokus di kualitas. Kita fokus di konsep yang baik, yang tajam, ya kan, dan kita Ya. fokus di jangka Nah, ini panjang. juga ada beberapa Ya, teman-teman kita yang udah gabung, Bro. Ada ya. Bro Ansen, Oh ya, ada halo. Sis Teresia juga, Oh ya, halo Tere. ada Bro Putra, Andika Sutoro Putra. Ya. Iya, Bro, semua gue berkumpul masih di ingat sini. Ya, ya. boleh Gue bro. masih ingat Ya, waktu kita bangun The Smith pertama kali. Kita kan ya. bangun konsepnya adalah home of startup company. Kita membangun sebuah Betul, office building di mana office ini tuh nggak betul, terlalu besar, ukurannya hanya 70 meter persegi. betul, Nah, tetapi betul. orang yang berkantor di 70 meter kan terlalu kecil. Nah, tapi mereka bisa punya Ya, fasilitas di lantai 3 yang kita siapin, itu ada meeting room, ada co-working space, dan totalnya kurang lebih sekitar 1.400 meter. Jadi sehingga ketika mereka punya ada klien datang, klien akan melihat bahwa, waduh, ruangan meetingnya besar banget, padahal itu fasilitas bersama, gitu ya. Nah, itu kan memang, ya, ya, pretty ya. much itu yang kita jual kan. Kemudian di lobby, kita juga Betul. siapin giant LED screen di mana kita punya company profile video kita, walaupun kita beli office dengan ukuran hanya 70 meter, orang-orang itu bisa ngelihat bahwa, wah, ini profile diputarkan di lobby. Seakan-akan kita yang punya towernya, padahal kita cuma punya tiny little space, bro, 70 meter persegi. Nah, tapi tetap aja, walaupun kita waktu itu 3 Betul. tahun lalu, kita udah educate the market seperti itu, kita udah campaign, nah tapi tetap orang-orang sukanya apa? Orang-orang bandingin kita dengan ruko, bro. Bandingin dengan ruko. Haha, ya, Nah, gimana ya. seorang Kevin waktu itu respon itu? Karena orang-orang, wah tetap aja lah Pak, kalau ruko kan walaupun mungkin apa namanya, lebih konservatif, lebih tradisional, tapi tetap tetap secara investasi beberapa orang anggap itu lebih baik. Nah, gimana cara Bro Kevin Betul. untuk supaya The Smith ini akhirnya malah malah hampir sold out, Bro, melawan ruko-ruko tadi? Ya, ya. Sebenarnya bukan Bro Kevin lah. Kita kita bareng lah bro. Kita berdua lah bro. Jadi ya ceritanya, eh, ya kita ngelihat market saat ini millennials. Mereka nih anak-anak muda yang suka simple bro. Ya kan? Barang kita kalau dibandingkan dengan Ya. ruko, ya ruko kita bisa kerja betul, bisa punya kantor betul, bisa tinggal betul, pinggir jalan betul. Tapi anak-anak muda pengennya juga masih bisa berenang habis itu, masih bisa nge-gym habis Hmm. itu, masih bisa ketemu teman-temannya di tempat yang enak habis itu, masih bisa mungkin ada makan di tempat itu, bisa belanja, semua tinggal di satu tempat yang udah tersedia uh, menunjang kehidupannya dia gitu loh. Nah, kita ngeliat bahwa ya itulah market yang diinginin anak-anak muda, simple. Ya kan, kayak bro sama saya kan, kita kan ini. Saya kebetulan tinggal di apartemen nih. Sama di high rise building juga gitu. Karena ya memang simple. Ya. Jadi ya kalau menurut saya ya memang istilahnya nih bukan berarti ruko tidak ada laku, tidak akan laku, tapi memang ada market sendiri. Ruko ada market sendiri, kita menyasar market kita sendiri. Ya, dan kita percaya di market-market millennials ini orang suka sesuatu yang simple, ya Ya. kan? Dan itu yang kita jawab. Makanya itu kita bisa bersaing dengan mereka, kita bisa hampir sold out. Dan memang saat ini ya kayak tadi Bro mention, ya, kita bikin office yang kecil-kecil. Ya karena memang Hmm. office itu kebanyakan kita lihat kan, kita sudah survei. Kebanyakan dari mereka punya office Ya. yang gede, sebagian besar space-nya untuk meeting room. Dan mereka membeli Hmm. sebagian space yang besar untuk meeting room itu yang hanya dipakai cuman mungkin sekali doang. Ya kan?
ya nggak Iya, perlu. Sebenarnya mereka cuma butuh office space yang kecil untuk mereka bekerja, kemudian meetingnya bisa di lantai fasilitas, ya kan? Dan anak-anak iya. muda ya memang Dan ya juga suka ketemu-ketemu orang juga lah kalau kalau kita lihat ya, suka ngumpul gitu loh. Jadi kan kalau lihat itu kan suasana lebih enak. Meeting di situ, setelah meeting lihat banyak orang dan sebagainya itu kan lebih enak. Ya, iya. Dan kalau misalkan kalau di ruko itu juga ada kelemahannya juga ya. Walaupun memang saya pun juga masih suka untuk bangun ruko, bahkan lagi bangun ruko juga di Batam. Tapi kalau misalkan ruko itu tidak ya, dibangun dengan konsep yang matang dari pengembangnya, arti adalah diatur tenant and mix-nya. Jadi siapa tenant yang boleh berdagang di sana, yang berbisnis di sana. Kalau memang bisa di-manage dengan baik, itu sih nggak masalah. Nah, tapi kalau misalkan memang dari betul. pengembang tidak memanage dengan baik ruko tersebut, pada saat kita berkantor, let's say misalkan seorang arsitek ya, dia punya kantor udah didesain bagus banget, nah tetapi tiba-tiba sebelah kanan misalnya nggak ada yang salah dengan toko bangunan, cuman kan memang nggak jadi nggak nyambung kan. Ya dia terus kemudian mungkin aja di sebelah kiri Betul. ya dia bikin apa ya, bikin refleksi atau ekstrimnya misalkan jualan peti mati misalkan bro, ya kan, jualan peti mati, kantor kita udah bagus, tiba-tiba di sebelah kita jualan peti mati gitu loh. Nah jadi kita nggak bisa kontrol. kayak Nah jadi itu yang kayak nggak sebenarnya nyambung ya, nggak bisa jual ya. kita sebagai milenial, sebagai anak muda ini gatel, ya gatel. Ini kayaknya kita pengen lurusin ini Betul. properti, tapi ya itu ada challenge. Ya Bro Kevin benar banget, ada harga harus dibayar. Nah kita balik lagi Betul. nyapa dulu dan kita jawab. Ada satu pertanyaan yang sudah masuk bro. Ini juga Oke, halo boleh. Pak Haryanto Kandani. Ini Pak Haryanto Kandani ini Halo, orang Pak. yang luar biasa nih. Ini coachnya Miss Indonesia bro, 10 tahun berturut-turut. Wow, halo, Pak. Good to Wow. see you. Kemudian ada Ya, Bro Ansen. Nah, Bro Ansen juga ini F&B businessman nih. Nah, ini ada ya. satu pertanyaan dari Madean. Ya, Pak Bong dan Pak Kevin, bagaimana kita masuk ke bisnis properti dengan background yang tidak memiliki cukup modal, ya, dan Wah, nggak punya menarik. rekanan. Gitu. Gimana nih, Pak Kevin? Ya, Nggak punya modal banyak dan nggak punya rekanan. waduh. Itu kayaknya kita dulu banget, bro. Iya, bro, Gimana, bro? benar. Mau saya jawab, Pak Bong yang jawab? Oh, Bro Kevin dong. Oke. Ya, sebenarnya kalau nggak, pertama ya, modal itu bukan zaman sekarang ya, modal itu bukan kendala utama ya. Ya, menurut saya yang paling penting yang harus kita punya adalah konsep yang tajam dan tahu orang yang tepat Ya, gitu loh. Karena modal akan datang dengan sendirinya ketika kita punya konsep yang bagus, ya kan? Ya, Pak Bong, mungkin nanti Pak Bong bisa menceritakan lebih dalam karena saya yakin Pak Bong itu lebih jago dari saya soal itu, ya kan? Tapi eh, menurut saya kalau kita membatasi semua bisnis pasti ada limitasinya, ya kan? Tapi kita percaya bahwa modal itu adalah hal yang mungkin ketiga, keempat. Karena memang kalau kita punya konsep yang bagus, prinsip yang bagus, konsep barang yang bagus, orang akan datang dengan sendirinya. Pemodal akan datang dengan sendirinya. Ya kan? Orang bisa nyari kita ngeliat, boleh dong kalau lu punya proyek bagus, gue modalin deh. Itu ada. Dan kejadian itu bukan cuman sekali, dua kali terjadi, dan itu banyak sekali. Dan menurut saya itu yang paling penting ketika kita punya ide yang bagus, konsep yang bagus, saya percaya bisnis plan yang bagus, saya percaya itu akan modal akan mungkin kendala keempat kelima gitu. ya. Dan kalau nggak punya teman ya Karena nggak bisa, harus punya sebenarnya teman. kalau kita benar, Ya kan tadi kan benar. sorry aku lanjutin ya. Karena Ya kan sebenarnya nggak kalau bisa, misalkan kita nggak mungkin. ya sorry bro, silakan. Sorry. Oke, jadi menurut saya ya, punya punya teman zaman sekarang itu penting, punya koneksi zaman sekarang itu penting. Iya kan? Kalau kita bikin punya konsep yang bagus, prinsip yang bagus, tapi kita cuma tahu konsep itu bagus cuma diri kita sendiri. Kita nggak punya teman buat kita Ya, sharing. Bagaimana kita bisa masuk ke pemodal-pemodal? Tidak mungkin, ya kan? Jadi menurut saya punya teman itu saat ini punya network yang bagus itu sangat penting. Jadi kalau 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 nggak punya modal dan nggak punya network, wah itu bahaya, susah. Jangan jadi pengusaha. Kalau mau jadi pengusaha harus at least punya network. Nggak punya modal nggak apa-apa, karena dari network Anda akan bisa datengin modal untuk Anda. ya, Kira-kira benar-benar. begitu, Pak Jadi Bo. bahkan ada pepatah yang bilang sebenarnya net worth kita tergantung dari network kita, bro ya. Betul.
Itu saya setuju banget. Iya, dan iya, dan kalau misalkan tadi saya ingin tambahkan sedikit, bener banget dari Bro Kevin bilang memang harus punya banyak teman, ya banyak network. Kenapa? Karena sekarang ini sebenarnya kalau kita kita bicara bagaimana kita bangun properti tanpa modal, sebenarnya gini, banyak banyak pemilik lahan yang juga sebenarnya lahannya stuck loh. Ya, stuck Ya, artinya betul. adalah tidak terdevelop, kemudian tanahnya begitu besar, akhirnya mau dijual kan, kalau tanah kecil, kafling kan dijual gampang, tapi kalau tanah yang besar kan dijual susah. Akhirnya mau gak mau gimana Betul. caranya supaya dia bisa jual? Dia harus bikin lebih kecil-kecil supaya dia bisa jual. Nah, dibuat lebih kecil-kecil supaya bisa dijual kan nggak sesimpel itu ya, nggak sesimpel itu. Nah, kita kita harus bikin sebuah konsep. Jadi sebenarnya kita bisa menolong orang. Jadi bukan kita tanpa modal, tapi kita datang betul dengan Betul. Pak Kevin bilang dengan konsep, datang ke pemilik lahan, mau nggak lahannya Bapak yang tadinya mati, yang tadinya idle, kita develop ya dan kita bagi hasil gitu loh. Ya, kita nggak keluar tanahnya, tapi kita bagi hasil. Bagi hasilnya misalkan contoh kita bisa membayar tanahnya bertahap ya dengan cara setiap penjualan. Jadi by progress penjualan. Jadi kalau misalkan kita jual 10 rumah, kita bayar tanahnya senilai 10 rumah. Ya, kita jual 100 rumah, kita bayar tanahnya senilai 100 rumah. Jadi sebenarnya ya saya setuju banget Bro Kevin bahwa modal itu adalah number sekian. Nah, Bro Kevin, pertanyaan terakhir nih dari gua, ada nggak nasihat untuk anak-anak muda yang ya Bro Kevin ini sebagai role model, sebagai contoh ya dalam 8 tahun terakhir ini benar-benar impian semua orang, Bro Kevin. Ya, impian semua orang bagaimana masih muda tapi bisa bangun salah satu gedung tertinggi di Alam Sutra dan sekarang sudah topping off gedungnya. Jadi kalau kita lihat di Ya. kalau kita masuk ke Alam Sutra itu adalah gedung tinggi pertama gitu loh. Nah, ada nggak nasihat untuk kita yang seumuran 30-an lah sekarang? Sebelum aku jawab itu, aku mau komen sedikit nih yang Bro Bong tadi barusan bilang. Ya, teman-teman itu semua yang Bro Ya, Bong boleh, bilang boleh. itu sebenarnya itu jurus rahasia itu yang dibuka ke umum gitu ya. Oh, Itu modal-modal ya, yang ya. yang sebenarnya memang benar itu Pak Bong gak cuma bicara tapi memang exercise ya, kita exercise itu. Dan memang benar apa yang Pak Bong bilang mengenai soal modal kesekian, ada orang yang kadang-kadang ya memang sama-sama lah win-win ya, kerjasama kan harus win-win ya. Kita bantu dia untuk Ya, apa memanfaatkan lahan dia, ya kan kita juga dapat bisnisnya. Win-win, dianya happy, kitanya happy. Jadi ya memang modal kesekian dan kalau konsepnya bagus itu pasti akan ketemu orang-orang yang seperti itu, ya kan. Nah, kemudian ya, jawab pertanyaan Brobong kaitan mengenai ya well ya ini semua anugerah Tuhan lah Brobong. Kita ya cuma bisa berusaha. Cuman ya memang semuanya ini kalau dari hidup saya melihat bahwa memang sepanjang saya bekerja itu nggak pernah semuanya itu eh, terlihat. Saya selalu ngomong, kemarin juga saya baru post, terlihat seindah di postingan Instagram. Di belakangnya mhm, itu ada ya, kerja keras, ada keringat, ada air mata, ada stres, ada pusing, ya kan, semua campur aduk dan itu nggak semua selalu berhasil. Selalu kita ada, kemarin saya post juga, ada kesempatan kedua, kesempatan ketiga yang kita perbaiki dari kesalahan yang pertama. Jadi sepanjang hidup saya umur 31 ya, sudah 31, saya melihat bahwa memang tahun ini 32, saya memang melihat bahwa butuh kerja keras dan perseverance, apa yang ngomongnya itu ya, nggak pantang menyerah, pantang menyerah. Jadi memang ya. dari muda, ya dari zaman saya muda lah, saya kerja dari umur 17, Pak Bong, ya kan? Wow, Dan memang ya dari umur 17. Jadi ya memang sambil kuliah, sambil kerja hari itu. Ya memang kerja keras sih kalau saya ya kan? Dan di mana dan nggak pernah belajar dan nggak pernah menyerah. Itu kuncinya sih. Tapi yang memang untuk ya, membuat kita tetap fokus adalah kita harus ya tujuan akhir itu harus jelas. End goal kita nih harus jelas, tujuannya harus jelas. Sehingga kita ketika kita kerja keras, ketika kita gagal, kita ngelihat tujuan itu jadi semangat lagi. ya, Jadi pengen, oh ya kita coba lagi gitu. Nah, kebanyakan orang anak-anak muda kan gampang menyerah karena kan anak-anak muda sekarang kan kita milenial ya, semua serba instan, Pak Bro. ya. Nonton Benar, Netflix aja benar. dulu, waktu kita nonton Netflix aja sekarang episodenya langsung 1 2 3 4 5 selesai sampai habis.
Dulu Iya. kita zaman nggak ada Netflix, kita masih kecil, saya ingat banget. Kita harus nonton episode misalkan Satria Baja Hitam gitu kan ya. Nungguin tiap minggu, seminggu sekali. Nggak bisa tuh ceritanya apa, Iya. kelewatan satu udah lupa. Nggak semua nggak serba instan. Tapi sekarang nih semua pengennya cepet. Dan cepet-cepet itu ya nggak ada kalau menurut saya. Semua butuh waktu, ya kan? Iya. Mau cepet berhasil gitu, semua butuh waktu. Butuh proses. Ya butuh bangkit sekali lagi dari kesalahan, bangkit sekali lagi dari kegagalan. Butuh itu sih. Ya kan? Jadi Wow. ya memang bagi teman-teman yang masih berjuang di luar sana ya jangan menyerah. Ya kan? Kayak Pak Bro Bom bilang ya COVID-19 ini bikin semua permainan jadi adil dan itu saya setuju banget. Iya. Semua jadi adil. Ya kan? Semua start fresh seperti itu. Wow, thank you Bro Kevin udah sharing sama kita. Jadi kalau misalkan gua ambil kesimpulan bahwa jangan lihat segala sesuatu tuh dari jadinya ya. Kadang-kadang kita lihat, wih enak banget ini Betul. orang. Misalkan contoh paling gampang deh, kita lihat YouTuber misalkan, itu mah cuman rekaman gitu doang gampang. Padahal sebenarnya nggak segampang itu, my bro. Betul nggak? Itu Betul, rekaman, betul. Gak segampang produksi, itu Ferguson. betul. Bisa nggak kita apa konsisten bikin video. Jadi sometimes kadang-kadang kita tuh selalu mengecilkan eh, apa yang kita lihat prosesnya. Jadi misalkan jadi YouTuber gampang, jadi fashion blogger gampang, jadi travel blogger gampang banget tuh, tinggal makan doang, tinggal aduh. Padahal kenyataannya apa yang Bro Kevin kerjakan, keringetnya, meetingnya sampai malam, ya kemudian ya kita Ya. mulai dari awal lah, ya bagaimana kita diomelin customer juga pernah, betul nggak Bro? Sering, sering. Sering ya kan? Ya Iya, di komplain sering. customer dan lain-lain itu part of the process. Jadi nah hari ini ya sosok Part of the Kevin process. sudah mengingatkan kita bahwa gak ada yang mustahil, ya yang pertama. Yang kedua adalah kalau kita suka sesuatu, kita mulai dari apa yang kita suka dulu gitu. Yang pertama adalah hobi kita. Nah hobi kita, kita suka building sesuatu di Monopoly, di SimCity. Nah akhirnya ternyata hobi SimCity. tersebut ya menginspire kita untuk kita build yang the real thing gitu loh. Iya, betul. Oke, Betul thank you sekali. Bro Kevin. Thank you Bro Thank you, Kevin. Pak Bro. Good Ya, to see you. sampai ketemu di next live. Oke, siap. Tinggal tunggu Oke. panggilan. Thank you. Bye. Ya. Bye, bye, bye.